Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu Bapak harap kalian dalam kondisi yang baik, sehat, dan siap belajar. Nah anak-anak, pada hari ini kalian akan belajar didampingi oleh Pak Febi. Bapak harap kalian tambah semangat dan juga bersungguh-sungguh ya dalam belajar. Baik anak-anak, hari ini kita masuk pada pembelajaran di tema yang keempat, subtema keempat, dan pembelajaran yang keempat. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita diberikan kemudahan dalam belajar dan juga ilmu yang bermanfaat. Berdoa menurut agama masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah setelah nanti kita belajar bersama, Bapak harap kalian yang pertama mampu untuk memberikan ungkapan saran pada masalah sederhana berkaitan dengan lingkungan. Yang kedua, Bapak harap kalian mampu untuk mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara berkaitan dengan lingkungan. Nah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, mari kita bernyanyi terlebih dahulu supaya anak-anak lebih bersemangat dalam belajar. Ajak kakak ataupun adik ataupun orang tua yang mendampingi anak-anak dalam belajar. Oke? Nah, tadi anak-anak sudah menyanyikan lagu Jagalah Kebersihan. Tentu anak-anak harus menjaga kebersihan lingkungan di sekitar anak-anak ya. Di halaman rumah, di jalan-jalan, ataupun di tempat yang lainnya. Nah, Bapak punya sebuah gambar. Nah, coba anak-anak amati. Coba anak-anak amati ya. Kira-kira apa yang terjadi pada gambar tersebut? Nah, coba kita lihat bersama-sama. Sudah? Nah, anak-anak, masalah apa yang ada pada gambar tersebut ya? Di situ ada 3 anak SD yang sedang melihat sampah yang berceceran di jalan. Oke, mari kita bahas. Nah, masalah pada gambar tersebut tentu anak-anak sudah tahu, yaitu yang pertama, jalan tampak kotor. Nah, yang kedua, kita lihat bahwa pada jalan tersebut sampah berserakan di mana-mana. Dan yang ketiga yaitu sampah tampak menggunung di jalan. Nah, anak-anak, kira-kira apa saran yang tepat untuk gambar tersebut ya? Sebelum anak-anak memberikan saran untuk gambar tersebut, Bapak mempunyai sebuah cerita mengenai gambar tersebut. Simak baik-baik ya anak-anak. Nah, jalan yang bersih. Benny dan teman-temannya pulang sekolah bersama-sama. Mereka melewati jalan umum. Jalan umum itu tampak kotor. Di sudut jalan ada tumpukan sampah yang menggunung. Sampah juga berserakan di sepanjang jalan. Tukang jajanan membuang sampahnya di pinggir jalan. Mereka sedih melihat
kondisi jalan. Benny ingin jalannya terlihat bersih. Semua warga seharusnya mengurangi produksi sampah. Mereka juga seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Sampah seharusnya diolah menjadi barang yang berguna. Benny ingin mengajak teman-temannya peduli sampah. Nah, anak-anak, tadi anak-anak sudah memperhatikan mengenai gambar tersebut, mengamati gambar tersebut, dan juga anak-anak telah menyimak mengenai cerita gambar tersebut. Nah, anak-anak, kira-kira kalimat saran yang tepat untuk gambar tersebut apa ya? Nah, benar. Yang pertama, saran yang tepat untuk gambar tersebut adalah semua warga sebaiknya mengurangi produksi sampah. Ketika jajan atau berbelanja, menggunakan tas sendiri, tidak perlu menggunakan kantong plastik yang nantinya dibuang sembarangan, malah menjadi sampah yang berserakan. Yang kedua, saran yang tepat adalah mereka juga seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Nah, pada gambar tersebut tampak di jalan ada 2 tempat sampah. Ketika anak-anak lewat membawa sampah, seharusnya anak-anak membuang sampah pada tempatnya, sehingga jalan tampak bersih. Nah, yang ketiga, yaitu sampah seharusnya diolah menjadi barang yang berguna. Nah, ketika anak-anak mempunyai sampah, anak-anak bisa memberikannya kepada bank sampah, sehingga nanti dapat diolah menjadi barang yang lebih berguna untuk kehidupan, seperti tas, sandal, figura, kursi, dan yang lain-lainnya. Oke anak-anak, nah anak-anak haruslah bersyukur memiliki jalan umum, sehingga anak-anak dapat berjalan-jalan melihat pemandangan di sekitar lingkungan anak-anak. Bagaimana cara anak-anak bersyukur? Yaitu dengan cara menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan jalan, dan merawatnya, dan tidak merusaknya. Nah, perlu anak-anak ingat bahwa kalian sebagai warga negara Indonesia yang baik mempunyai kewajiban dan hak ketika menggunakan jalan umum. Nah, apakah anak-anak mengetahui kewajiban ataupun hak ketika di jalan umum? Nah, Bapak akan memberikan contoh sedikit kepada anak-anak. Nah, di samping Bapak telah ada tabel mengenai hak dan kewajiban di jalan umum. Nah, Bapak akan memberikan sedikit contoh ya mengenai kewajiban dan hak di jalan umum. Yang pertama, kewajiban yaitu semua warga atau masyarakat wajib menjaga dan merawat jalan umum, yaitu dengan tidak merusaknya. Oke anak-anak, dan haknya adalah semua warga atau masyarakat itu berhak mendapatkan kenyamanan saat di jalan. Jadi ketika berjalan di jalan, masyarakat berhak untuk mendapatkan kenyamanan berjalan, tidak diganggu oleh orang lain. Nah, yang kedua kewajibannya yaitu semua warga tidak boleh membuang sampah di jalan umum, karena memang sudah disediakan tempat sampah, maka semua warga atau masyarakat berkewajiban untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, untuk haknya adalah semua warga berhak menggunakan jalan yang bersih dan nyaman. Tentu dengan tadi ya, membuang sampah pada tempatnya ketika di jalan atau ketika dimanapun kalian berada. Nah anak-anak, masih banyak contoh kewajiban dan hak ketika di jalan umum. Nah anak-anak dapat menambahkannya sebagai tugas di rumah ya. Nah anak-anak, demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Bapak harap kalian paham ya. Sebelumnya mari kita simpulkan apa saja yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Nah anak-anak, pada pagi hari ini kita yang pertama telah belajar mengenai ungkapan saran
pada masalah sederhana berkaitan dengan lingkungan sekitar. Tadi anak-anak sudah belajar memberikan saran kepada gambar yang di situ terdapat sampah yang berserakan. Nah, yang kedua tadi kita sudah belajar mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara berkaitan dengan lingkungan. Tadi anak-anak sudah belajar mengenai kewajiban dan hak apa saja yang harus dilakukan ketika anak-anak di jalan. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita akhiri, Bapak berpesan, meskipun kalian belajar di rumah, anak-anak harus tetap menjaga kesehatan. Ketika keluar rumah, jangan lupa menaati protokol kesehatan, yaitu yang pertama menggunakan masker, yang kedua yaitu selalu cuci tangan pakai sabun ketika anak-anak setelah menyentuh benda-benda di luar rumah, dan yang ketiga ketika kalian berkumpul jangan lupa jaga jarak. Oke anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat nantinya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak atas waktunya. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.